Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Dedy Rusman MSI selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Nurdin MSI selaku dosen pembimbing 2, dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Iko Mangwinata MSI selaku dosen pembahas. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Devanti Ayu Zahra dengan NPM 181303108 yang akan menyeminarkan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Persepsi tentang Kemampuan Berinovasi, Kreativitas, Kepribadian, Soft Skill, dan Efikasi Diri terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada proposal skripsi saya dibagi menjadi 3, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bab 1, terdiri dari yang pertama, latar belakang, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, pembatasan masalah, yang keempat, rumusan masalah, yang kelima, tujuan penelitian, yang keenam, manfaat penelitian, dan yang ketujuh ialah ruang lingkup penelitian. Pada bab 2, terdiri dari yang pertama, tinjauan pustaka, yang kedua, penelitian yang relevan, yang ketiga, kerangka pikir, dan yang keempat ialah hipotesis. Pada bab 3, berisi tentang metode penelitian. Adapun latar belakang pada penelitian yang saya ambil ialah Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang tinggi. Berdasarkan detik.com, Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduknya ialah 272.229.371 jiwa per Juni 2020. Banyaknya penduduk dengan lapangan pekerjaan yang terbatas membuat tingkat pengangguran di Indonesia pun tinggi. Apalagi dengan adanya pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat atau PPKM berdampak terhadap kenaikan tingkat pengangguran. Menurut Economic Center of Reform on Economics memperkirakan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2021 diperkirakan akan naik ke kisaran 7,15% sampai 7,35%. Dilansir dari berita1.com, Menteri Koperasi dan UKM mengungkapkan bahwa rasio kewirausahaan nasional masih tertinggal dibanding dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Padahal peningkatan rasio kewirausahaan sangat penting untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Nah, dilansir dari databox katadata.co.id, mayoritas pengangguran terbuka di Indonesia berasal dari fresh graduate yang disebabkan belum adanya kemandirian dari para lulusan tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan. Mahasiswa yang lulus, mindsetnya mencari pekerjaan. Walaupun terdapat beberapa mahasiswa yang berwirausaha, namun itu tidak tetap dan tidak bertahan lama. Mahasiswa cenderung lebih banyak yang mengikuti kegiatan seminar kewirausahaan, namun pada saat action belum mampu untuk menjalankannya. Nah, dari hasil prapenelitian yang dilakukan, dapat terlihat bahwa mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung masih belum memiliki minat berwirausaha yang rendah. Nah, rendahnya kemampuan berinovasi, rendahnya kreativitas, rendahnya kepribadian berwirausaha, rendahnya soft skill, dan rendahnya efikasi diri. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Persepsi tentang Kemampuan Berinovasi, Kreativitas, Kepribadian, Soft Skill, dan Efikasi Diri terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2021 akan lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengangguran pada Agustus 2020, yaitu sebesar 7,07%, dan di bulan Februari 2021 yang mencapai 6%. Kedua, mayoritas pengangguran terbuka di Indonesia berasal dari para pencari kerja usia muda atau fresh graduate lulusan SMA atau SMK. Yang ketiga, banyak lulusan dari perguruan tinggi menjadi pengangguran disebabkan belum adanya kemandirian dari para lulusan tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, mahasiswa nampak cenderung lebih banyak yang mengikuti kegiatan seminar kewirausahaan, tapi pada saat action, mahasiswa belum mampu untuk menjalankannya. Yang kelima, rasio kewirausahaan nasional masih tertinggal dibanding dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Yang keenam, jumlah kewirausahaan di Indonesia masih tergolong sangat sedikit dan jauh di bawah negara tetangga.
Yang ketujuh, jumlah wirausahawan di Indonesia saat ini hanya 3,4%. Angka tersebut termasuk angka yang jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura yang sudah lebih dari 8% dan Jepang yang sudah lebih dari 11%. Yang kedelapan, minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi masih rendah. Hal ini terbukti dari sampel yang diambil, terdapat 13 mahasiswa angkatan 2018 yang telah memiliki usaha, sedangkan 27 sisanya belum memiliki usaha. Pada angkatan 2019, terdapat 8 dari 39 mahasiswa yang telah memiliki usaha, sedangkan sisanya tidak. Dan pada angkatan 2020, terdapat 5 dari 48 mahasiswa yang telah memiliki usaha, sedangkan sisanya tidak. Yang kesembilan, kemampuan berinovasi pada mahasiswa pendidikan ekonomi masih rendah. Hal ini terbukti dari banyaknya mahasiswa pendidikan ekonomi yang belum dapat menciptakan suatu bisnis yang inovatif, unik, dan mudah diingat oleh konsumen. Yang ke-10, kreativitas pada mahasiswa pendidikan ekonomi masih rendah. Hal ini terbukti dari banyaknya mahasiswa yang memilih menjadi reseller dalam berwirausaha dan kurangnya mahasiswa yang dapat menciptakan wirausaha yang baru baik dalam produk dari unsur yang telah ada sebelumnya. Yang ke-11, banyaknya mahasiswa pendidikan ekonomi yang belum memiliki usaha karena terdapat banyak resiko dalam berwirausaha. Yang ke-12, kurangnya soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa pendidikan ekonomi. Hal ini terbukti dari banyaknya mahasiswa yang belum dapat menciptakan wirausaha yang baru, baik itu dalam produk, ide, ataupun gagasan. Dan yang ke-13, efikasi diri pada mahasiswa pendidikan ekonomi masih rendah. Hal ini terbukti dari banyaknya mahasiswa yang kurang percaya diri dalam memulai usaha. Selanjutnya ialah pembatasan masalah. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh persepsi tentang kemampuan berinovasi, kreativitas, kepribadian, soft skill, dan efikasi diri terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Sesuai dengan kajian tersebut, maka penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh kemampuan berinovasi sebagai S1, kreativitas sebagai S2, kepribadian sebagai S3, soft skill sebagai S4, efikasi diri sebagai S5, dan minat berwirausaha sebagai Y. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh kemampuan berinovasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung? Yang kedua, apakah ada pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung? Yang ketiga, apakah ada pengaruh kepribadian terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung? Yang keempat, apakah ada pengaruh soft skill terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung? Dan yang keenam, apakah ada pengaruh kemampuan berinovasi, kreativitas, kepribadian, soft skill, dan efikasi diri terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung? Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk yang pertama, mengetahui pengaruh kemampuan berinovasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang kedua, mengetahui pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kepribadian terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh soft skill terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang kelima, mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan yang keenam, mengetahui pengaruh kemampuan berinovasi, kreativitas, kepribadian, soft skill, dan efikasi diri terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis yang pertama ialah bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan berinovasi, kreativitas,
kreativitas, kepribadian, soft skill, dan efikasi diri, serta minat berwirausaha. Bagi pembaca, yaitu digunakan untuk menambah informasi, sumbangan pemikiran, dan bahan kajian dalam penelitian tentang kemampuan berinovasi, kreativitas, kepribadian, soft skill, dan efikasi diri, serta minat berwirausaha untuk meningkatkan minat berwirausaha yang bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya ialah manfaat secara praktis. Yang pertama yaitu bahan informasi dan referensi untuk perpustakaan serta para peneliti yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Yang kedua ialah bagi para akademisi, yaitu digunakan untuk implikasi yang lebih lanjut dalam memberikan informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan dan pemahaman mengenai pentingnya berwirausaha. Dan yang ketiga ialah bagi prodi, yaitu sebagai alat untuk membangun pengetahuan, memfasilitasi pembelajaran, dan meningkatkan kesadaran berwirausaha pada mahasiswa sebagai bentuk mewujudkan visi prodi, yaitu berjiwa entrepreneur. Selanjutnya ialah ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah minat berwirausaha, kemampuan berinovasi, kreativitas, kepribadian, soft skill, dan efikasi diri. 2. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang ketiga, tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung. Yang keempat, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021-2022. Dan yang kelima ialah ilmu penelitian. Ilmu dalam penelitian ini adalah kewirausahaan. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini, peneliti mengambil beberapa teori yang terkait dengan beberapa variabel yang diteliti, yaitu minat berwirausaha. Minat berwirausaha adalah kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. Ini merupakan pendapat menurut Subandono dalam Hendrawan tahun 2017 halaman 297. Yang selanjutnya ialah kemampuan berinovasi. Sikap atau perilaku inovatif memiliki ciri khas keunikan, daya tambah, perbedaan yang jelas dari pesaing, dan juga membuat suatu bisnis atau usaha yang mudah diingat oleh konsumen. Ini merupakan pendapat menurut Hendro dalam Karunia dan kawan-kawan pada tahun 2017 halaman 48. Selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Ini merupakan pendapat menurut Zimmerer dalam Rusdiana pada tahun 2018 halaman 95. Selanjutnya ialah kepribadian. Kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Ini merupakan pendapat menurut Syarkawi dalam Astuti dan Widianto pada tahun 2019 halaman 275. Selanjutnya ialah soft skill. Soft skill merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skill dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri atau intrapersonal skill yang mampu mengembangkan unjuk kerja seseorang. Ini merupakan pendapat menurut Ilah Sailah dalam Karunia dan kawan-kawan pada tahun 2017 halaman 52. Selanjutnya ialah efikasi diri. Efikasi diri adalah kepercayaan diri untuk melakukan suatu tindakan dengan baik karena percaya pada kemampuan yang dinilai akan membawanya pada keberhasilan. Ini merupakan pendapat menurut Aini dan kawan-kawan dalam Putri, Wardani, dan Jati pada tahun 2020 halaman 18. Selanjutnya ialah penelitian yang relevan. Yang pertama ada Nur Ati Chandra Putri, Dewi Kusuma Wardani, dan Deviska Pengalih Jati pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Melalui Motivasi Sebagai Variabel Intervening. Yang kedua, Saun Supriyaman pada tahun 2019 dengan berjudul Kepribadian Wirausaha, Pengetahuan Kewirausahaan, dan Lingkungan Terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Politeknik LP 31 Jakarta. Yang ketiga, Samuel Christian Susanto pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Lingkungan Keluarga, Pendidikan Kewirausahaan, dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa. Yang keempat, Marcelina Niati, Sulistyo, dan Udi Pudiono pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kepribadian, Pengetahuan Kewirausahaan, Kreativitas, dan Lingkungan
lowongan kerja terhadap minat berwirausaha. Yang kelima, Maria Ellen Rusno dan Udik Yudhoyono pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kreativitas Berwirausaha, Prestasi Belajar dan Efikasi Diri terhadap Minat Berwirausaha. Yang keenam, Jusmawi Bustan pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Persepsi, Focus of Control, Toleransi, Ambiguitas, Percaya Diri, dan Inovasi terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa. Selanjutnya ialah kerangka pikir. Untuk memudahkan kita mengetahui kerangka pikir dalam penelitian ini, maka dilihat dari paradigma penelitian sebagai berikut, yaitu kemampuan berinovasi sebagai X1, kreativitas sebagai X2, kepribadian sebagai X3, soft skill sebagai X4, dan efikasi diri sebagai X5 yang berpengaruh terhadap minat berwirausaha sebagai Y. Selanjutnya ialah hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh kemampuan berinovasi terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang kedua, ada pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang ketiga, ada pengaruh kepribadian terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Yang keenam, ada pengaruh soft skill terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Yang kelima, ada pengaruh efikasi diri terhadap perilaku minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP Universitas Lampung. Dan yang keenam, ada pengaruh secara simultan kemampuan berinovasi, kreativitas, kepribadian, soft skill, dan efikasi diri secara simultan terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Dengan selanjutnya ialah bab 3, metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan metode survei. Nah, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif pendidikan ekonomi angkatan 2018, 2019, dan 2020. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rumus Ishak dan Michel untuk tingkat kesalahan 5%, yaitu 127 mahasiswa. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas atau variabel independen pada penelitian ini adalah kemampuan berinovasi, kreativitas, kepribadian, soft skill, dan efikasi diri. Dan variabel tidak bebas atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat berwirausaha. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket dan dokumentasi. Selanjutnya ialah rangkaian uji penelitian. Yang pertama ada uji persyaratan instrumen yang terdiri dari uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen. Yang selanjutnya ada uji persyaratan data yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji linearitas garis regresi, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linier sederhana dan uji regresi linier multiple. Sekian presentasi seminar proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.